look at Islam. He have almost like 300 fights. I fight more than 300 times. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Aksi dua bintang sepak bola ternama Manchester City, yakni Erling Haaland dan Jack Grealish, tengah ramai menjadi sorotan usai melakukan sebuah selebrasi ala Khabib Nurmagomedov di ruang ganti pemain usai kemenangan 4-1 klub mereka dari Bournemouth FC pada Minggu 26 Februari. Gestur tauhid yang dilakukan oleh Haaland dan Grealish itu melambangkan bahwa pencapaian seseorang bukan dari upaya diri mereka sendiri, melainkan karena kemampuan dan bakat yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Selebrasi ini dipopulerkan oleh Khabib Nurmagomedov saat mantan bintang juara dunia UFC ini akan bertarung melawan McGregor di Las Vegas Metropolitan Area pada 6 Oktober 2018. Sebelum Haaland dan Grealish, selebrasi ini telah dilakukan oleh pemain tim nasional Maroko usai mengalahkan Belgia dengan skor 2-0 pada Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Pemain itu adalah Zakaria Abu Hlal dan Sabiri, di mana kedua pemain ini terekam melakukan selebrasi tauhid ala Khabib Nurmagomedov sembari sujud syukur. Khabib Nurmagomedov tak bisa dipungkiri merupakan sosok petarung UFC yang sukses dalam setiap laganya. Kehebatannya dalam mengalahkan lawan di oktagon telah diakui banyak pihak. Seorang podcaster yang sekaligus komentator UFC ternama dunia asal Amerika Serikat, yakni Joe Rogan, sampai mengaku kagum dan terkesima dengan sosok Khabib Nurmagomedov. Ia bahkan penasaran dengan rahasia di balik kekuatan yang dimiliki oleh Khabib Nurmagomedov hingga mencoba untuk menganalisanya. Dan mendapatkan jawaban dari itu semua adalah ketaatan kepada agamanya yang menjadikan Khabib dan para petarung muslim Dagestan lainnya lebih fokus dan disiplin dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih ketika akan bertarung di oktagon, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk dikalahkan. I mean, those guys, there's something to whatever Khabib's doing that's not just technique. It's not just that they have great technique. It's not just that they're tough guys. There's also this devout sort of ideology that they've ascribed to, that they live their life by. They're so devout in their religious beliefs that they have so much confidence. It's almost like that's all taken care of. Like they can just concentrate on what they do. Yeah. Like that all, God has a plan for everything. You don't have to like have this existential angst that a lot of people roll around through life with. Feeling peace, because so many people that if I think that for a fighter, having a religion like that, and especially being devout, it does have an advantage, and that's one more thing you don't have to think about. Kehebatan Khabib Nurmagomedov juga diakui oleh banyak para petarung UFC. Hal tersebut terbukti saat berlangsungnya duel antara Kevin Holland versus Derek Brunson. Ketika di sela-sela laga, Holland justru terlihat mengabaikan pelatihnya dan mencoba berkonsultasi dengan Khabib Nurmagomedov yang berada di sisi luar oktagon. Holland tanpa ragu meminta tolong kepada Khabib bagaimana cara melumpuhkan lawannya itu. Melihat hal tersebut, Khabib hanya tersenyum. Everybody knows Khabib is just not only the greatest wrestler in the world, but I usually ask DC for advice. He needs to switch on because he just got beaten in that round pretty badly. Yeah. Selain kehebatannya, Khabib Nurmagomedov juga dikenal sebagai sosok individu yang taat dalam beragama. Ia kerap kali terlihat menjaga adab hingga pandangannya. Hal itu dapat kita saksikan di salah satu momen gelaran akbar UFC 254 antara Khabib Nurmagomedov melawan Justin Gaethje. Saat selesai sesi timbang badan, Khabib yang kala itu turun dari area timbangan diberi sebotol air minum oleh salah satu krunya. Khabib pun langsung mengambil posisi jongkok membelakangi penonton sembari meminum air tersebut. Cara Khabib Nurmagomedov yang meminum air dengan posisi jongkok atau duduk merupakan salah satu anjuran utama Rasulullah ketika seseorang akan makan dan minum. Cara ini juga sangat bermanfaat dari segi kesehatan, sebab air yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami proses penyaringan terlebih dahulu hingga kemudian dialirkan pada pos-pos penyaringan sebelum masuk ke ginjal. Sedangkan jika minum dengan posisi berdiri, tidak akan melewati proses penyaringan dan akan membahayakan dinding lambung. Jadi, sikap yang dilakukan oleh Khabib masih ada kaitannya dengan cara ia menjaga kondisi fisiknya agar tetap prima menjelang pertarungan. Selain menjaga adab, Khabib Nurmagomedov juga dikenal sebagai pribadi yang menjaga pandangannya. Hal itu dapat kita lihat usai petarung UFC asal Dagestan itu menyudahi perlawanan Poirier.
Habib kala itu diwawancarai oleh jurnalis cantik UFC, Megan Olivi, di belakang panggung lokasi pertarungan UFC. Dalam potongan video berjudul Habib's Funniest Interview with Megan, seperti dikutip dari essentiallysports.com, Habib tampak menundukkan pandangan saat diwawancarai Megan yang berpakaian sedikit terbuka. Habib juga dikenal sebagai sosok yang berakhlak baik terhadap siapapun. Bahkan dengan lawannya saat di oktagon sekalipun, Habib tetap menunjukkan rasa hormat. Momen itu dapat kita saksikan saat Habib bertarung melawan Justin Gaethje pada gelaran UFC 254. Di mana kala itu, Habib yang sedang on fire bisa saja mendaratkan pukulan keras ke wajah Justin Gaethje hingga membuatnya berdarah-darah dan melakukan kuncian mematikan yang dapat membuat lengan Justin cedera berat. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Habib. Walaupun kemenangan sudah di depan mata, Habib tetap tak tega melakukan serangan itu dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk melakukan triangle choke yang hanya akan membuat Justin Gaethje pingsan sementara. Hal itu dilakukan Habib karena tak ingin menyiksa Justin Gaethje di depan orang tuanya yang sedang menyaksikan di barisan depan sekitar oktagon. Я понял, что он сдаваться не будет, что не хотел ему руку калечить и перешел на треугольник. Потому что у него были там родители, отец был, мать была, вместе с ним там в первом ряду сидели. Так-то на видео это не видно, я просто когда зашел, они в первом ряду так сидели, смотрели на меня. И чуть не хотел его калечить, вот эти два спортсмена. Akhlak mulia Habib lainnya ia tunjukkan kepada lawannya pada gelaran UFC 205 yakni Michael Johnson, di mana kala itu Johnson berhasil dikalahkan Habib dengan kuncian armbar. Usai selesai pertarungan, Habib diminta untuk wawancara di belakang panggung bersama reporter MMA Megan Olivi tentang laga yang baru ia lewati. Saat Megan sudah memulai dengan pertanyaan pertama, tak disangka Habib malah meninggalkannya. Aksi Habib itu ternyata untuk memberikan sikap respect kepada Michael Johnson yang kebetulan lewat di sebelahnya. Habib yang khawatir akan keadaan Johnson langsung menanyakan bagaimana kondisi Johnson setelah duel menghadapinya. What you're feeling right now? Good fight. Enjoy that title shot. Yeah, I mean you got me. I'll see you again real soon. Thank you so much. Habib Nurmagomedov juga mengatakan saat duel versus Johnson dan Justin Gaethje, ia tak tega untuk melakukan serangan yang membuat Johnson dan Gaethje merasa tersakiti. Я думаю, последнего соперника. Ну, можно двоих отметить, можно Джастина Гейджа отметить и можно отметить Майкла Джонсона. Ну, когда его на болевой на руку взял, на кимуру. Melihat sikap Habib tersebut, tentunya kita tak heran jika setiap usai laga Habib hampir selalu memeluk dan menyalami lawannya, bagaikan tak ada dendam di lubuk hatinya. Bahkan Habib tak segan memuji lawannya. Hal ini ia lakukan demi terjaganya hubungan baik dengan para petarung UFC, seperti yang terjadi pada laga UFC 242 antara Habib versus Dustin Poirier, di mana selepas duel 1 lawan 1 di oktagon, Habib menghampiri Poirier dengan penuh kehangatan, mengakui Poirier adalah petarung hebat. Lalu mereka bertukar kaos, kemudian Habib juga mengatakan bahwa ia akan melelang kaos milik Dustin Poirier dengan nominal 1 miliar lebih. Setelah berhasil melelang kaos milik Dustin Poirier, semua uang hasil lelang akan disumbangkan Habib ke yayasan Poirier bernama The Good Fight Foundation yang membantu komunitas Afrika menyediakan air bersih serta kegiatan belajar bagi anak-anak. Masya Allah. Selain berakhlak baik dan taat, Habib juga dikenal teman-temannya sebagai sosok yang dermawan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Islam Makhachev ketika dia bersama timnya datang ke Amerika Serikat. Habib tanpa pamrih menyediakan fasilitas yang dibutuhkan olehnya, mulai dari kendaraan hingga tempat istirahat. Champion, he have a lot of money now, he have everything now, but he's still humble guy. He's coming to USA without his family. He stay here 1-2 months just for help, you know. He don't take money, nothing. He just come and help all team. Itulah beberapa informasi seputar sosok Habib Nurmagomedov yang memang pantas mendapatkan apresiasi tertinggi atas kerja kerasnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.